Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, saya itu kalau biasa ngaji, dok ini kono ngombe, ono panganan, saya tidak dikasih, pelit bang kini panjane. Ya, ono kopi biasanya kadang-kadang itu nggak dikasih, belum bikin bu ya. Oh siap nggih, monggo-monggo nanti, insya Allah nanti. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Ustadz Ibrahim untuk ngisi di sini kajian untuk menjelang buka bersama. Kalau kajian yang semacam itu, jika ono kitab opo nanti gak berurutan. Oleh karena itu, pada sore ini saya ingin mengangkat kasus-kasus yang berkenaan dengan puasa. Kalau di LTMNU kemarin itu kasus-kasus yang berkenaan dengan sholat. Contoh umpamane, kalau ada imam, terus imam ini nggak menyadari sarung di belakangnya itu bolong, Pak. Ada 3 orang yang melihat gandal-gandule. Ibu-ibu tahu gandal-gandul nggih? Sing wis rabi tahu. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Itu kemarin di LTMNO. Sekarang masalah puasa. Sebenarnya ngapunten, ini ipo-ipoke nggawa kitab. Oh ngaji nggawa kitab gak enak gitu. Tak saut opo ki mau kitab iki. Ternyata kok Tanbihul Ghafil ini. Ya. Jadi kita coba beberapa masalah yang ada dalam puasa. Pertama yaitu membagi pahala. Ngapunten, saya itu pernah di tempat saya itu ada isu begini, Ustadz Anas itu loh, kok kalau buka puasa selalu di masjid, apa istrinya nggak masak, sampai begitu bu. Kini ada yang Ustadz atau bapak-bapak yang selalu buka di masjid ini. Kata ya, berarti bojone gak masak. Persis bojo kula gak masak. Ngapunten kula jawab ngeten. Ngene lho Kang, ngene lho Cak, ngapunten. Memang saya, anak saya, istri saya kalau buka puasa selalu di masjid. Kenapa? Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang senang membagi kebaikan. Orang Islam itu senang membagi pahala. Harapan saya, pahala puasa saya ini dinikmati oleh orang lain. Oleh siapa? Oleh orang yang ngirim makanan ke masjid. Jadi itu keinginan saya. Jadi setiap puasa 30 hari saya tidak ingin pahala puasa saya itu saya nikmati sendiri. Saya kasihkan orang lain. Dalam hadis disebutkan pahala puasa saya ini tidak dikurangi sama sekali. Saya mendapatkan puasa komplit ya. Nah, yang mengirim makanan ke masjid itu juga mendapatkan
pahala puasa saya. Itu keinginan saya. Jadi ngapunten kalau demikian ini ono ibu-ibu sing ngirim ke masjid sing semangat Bu. Karena apa? Mendapatkan pahala. Nah bapak-bapak sing ke masjid pumpung panganan akeh, mangane sing akeh. Ya, jadi cocok gitu loh. Wah panganane akeh ya berarti ya wake wae sing pangan. Sama. Ini bagi pahala. Yang kedua yaitu mengkodok dan bayar fidyah. Ya, ini sudah sering dijelaskan. Pertama, anak-anak itu kalau belum balik nggak puasa, nggak usah mengkodok, nggak usah bayar fidyah. Kalau anak-anak sudah balik, kayak Ustadz Arif ini sudah balik ini, anak-anak tak orang ini, ya anak soalnya saya orang tua soalnya, ya. Nah ini tidak membayar fidyah tapi mengkodok. Jadi anak-anak itu kalau sudah balik hanya mengkodok saja. Yang kedua yaitu ibu haid sing ambu balsem wis gak haid, si ambu parfum si haid, ya. Nah yang haid ini wajib mengkodok puasanya. Kalau tidak puasa tidak membayar fidyah. Termasuk orang yang nifas membayar dengan puasa yaitu mengkodok. Beda dengan orang yang hamil atau menyusui. Kalau hamil atau menyusui ditafsir atau dirinci, bila khawatir atas dirinya, wah aku kengko nggak kuat kengko, wong aku nyusui ini hanya nyusui bayi Pak, ya bapak-bapaknya nggak kena waktu itu, ya ini wajib hanya mengkodok saja. Kalau khawatir anaknya dan dirinya, aku itu gak kuat, terus anakku nanti nih aku gak kuat gak iso nyusoni, khawatir anak dan dirinya, wajib mengkodok saja. Tapi kalau hanya yang dikhawatirkan anaknya saja, iki nih saya puasa, air susu saya ini nggak banyak, anak saya nanti kelaparan. Nah anaknya yang dikhawatirkan, maka di samping mengkodok maka juga wajib bayar fidyah. Lalu ada orang sakit panu ya si poso, ya. Ada orang sakit yang mana kalau sakitnya itu diperkirakan bisa sembuh, masih kuat puasa, maka orang yang sakit yang tidak puasa wajib mengkodok puasanya. Tapi kalau orang sakit ini dimungkinkan tidak sembuh, kalau sembuh juga tidak mampu puasa, maka hanya membayar fidyah, tidak usah mengkodok. Lalu orang kewut, apa kewut itu Pak ya? Basa ngalam, ya, basa ngalam, bahasa Malang itu kewut itu tuwek. Orang tuwek ya sudah tua renta, lalu dia tidak mampu berpuasa, saiki yo gak kuat poso, engko mari lebaran yo sik gak kuat poso. Ini hanya wajib bayar fidyah, nggak usah kodok. Saya ini udah tua Pak, lebih tua daripada anak saya, ya. Jadi, nah kalau saya kan masih kuat, sing tuwek gak kuat poso, kayak mbah-mbah ngoten lho, nggih. Itu ndak usah puasa dan tidak usah mengkodok, tapi bayar fidyah. Lalu orang gila, nih gila ipok-epok, apa ipok-epok itu ya, gak temenan, itu ya wajib mengkodok puasanya. Nih gila temenan, gak wajib mengkodok, gak wajib bayar fidyah, gila temenan. Nah carane sampai nek gak kepengin mengkodok, gak pengen bayar fidyah, sampai gila. Ngerti Pak? Ngerti Bu? Nek umpamane sampai memulai gila gampang.
umpamanya di kaca sambil sisiran, sambil bengesan, sambil senyum dewe gini, guyu gini, itu mulai. Lalu ngadep tembok, guyu dewe, sesuai gendeng ya mean. Nek gendeng temenan, nggak usah mengkodok, nggak usah bayar fidyah. Ini masalah fidyah. Lalu ibu-ibu ini biasanya kan punya utang, ya, karena wayai. Itu kalau nanti ada puasa Syawal, duluan mana puasa Syawal tak ngodok atau nyawanya? Ya, begini. Mayoritas ulama itu menganjurkan, bahkan bisa mewajibkan mengkodok dulu. Karena esensi yang wajib itu didahulukan, yang sunnah diakhirkan. Ngodok itu wajib, poso Syawal itu sunnah. Secara logika begini, ngapain ibu-ibu? Secara logika, ibu-ibu hutang 7 hari. Nah, masuk bulan Syawal, umpamanya ibu-ibu nggak nyaur, poso Syawal dhisik 7 hari, langsung dead, meninggal. Dosa enggak? Dosa, soalnya belum nyaur. Ya, puasa Syawal dulu. Ibu-ibu hutang 7 hari. Lalu waktu Syawal nyaur dulu 7 hari, mati, belum sempat poso Syawal. Dosa enggak? Enggak. Karena sudah nyaur dulu, masih gak poso Syawal, gak paten. Ya, jadi dulu. Nah, ada yang mengatakan, Ustadz, bagaimana dengan hadis yang mengatakan Sayyidatina Aisyah itu nyaur posone bulan Sya'ban? Ya, nah itu yang digecoki oleh orang yang sembrono nyaur. Begini, bahwa ada yang namanya Yahya itu mengatakan bahwa Sayyidatina Aisyah itu kenapa nyaurnya, mengkodoknya sampai bulan Sya'ban, karena disibukkan dengan acaranya Rasulullah, mengikuti. Dan tidak ada yang mengatakan Sayyidatina Aisyah itu mengkodok bulan Sya'ban itu tiap tahun, tidak ada. Hanya sekali atau 2 kali, atau bahkan hanya sekali, karena dia ada keterangan begitu. Oleh karena ngapunten ibu-ibu, ya, kita upayakan untuk mengkodok dulu. Nah, bagaimana kalau kita puasa Syawal? Ya, yang paling afdol, utama itu kan yang bapak-bapak umpamanya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan gitu ya, 6 hari ya. Nah, umpamanya nggak bisa meloncat-meloncat, ya, tanggal 6 dulu, lalu tanggal 8, tanggal 10, yang penting 6 hari, boleh. Ya, ini ada di syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Ngapunten, semuanya yang saya sampaikan ini hanya kesimpulan. Kepingin jelas ada di web Wong Santun atau channel YouTube Wong Santun. Ngapunten, ini juga ada YouTuber ini, ya, Ustadz Arif ini juga YouTuber ini. Ya, saya juga YouTuber. Saya itu diajar Ustadz Arif. Ustadz, sampai nek umpamanya pakai mic jangan dicendel lo kene, nggak jelas. Sampai taleni. Nah, ini saya taleni di sini. Ini ajarannya Ustadz Arif ini. Jadi tak taleni ini. Ternyata dia nggak naleni. Pakai ini lebih canggih nih. Orang juta ya. Ini ndak 200.000. Orang 100.000 ini orang juta gak mampu saya ini. Ya, ini diajari Ustadz Arif ini, tak taleni di sini ini ya. Nah, jadi begitu. Tekondi mau ya. Jadi tidak apa-apa, ini sudah mengiringi 6 hari, yang penting begitu. Jadi tidak langsung begitu. Lalu selanjutnya ngapunten, biasanya kalau saya ngaji itu ada interaktif, tanya jawab. Baca hadis 1 itu tanya jawabnya banyak, mulai nggak cukup kadang-kadang itu. Ya, saya lanjutkan dulu aja. Kalau kita puasa terus netes obat mata, ya, ada yang matanya sakit atau matanya kena debu, bagaimana? Boleh
tidak batal. Kok begitu? Ibaratnya nanti atau dalilnya bisa dilihat di web Wong Santun. Ya, karena sebagian ulama mengatakan itu masuknya tidak lewat rongga yang terbuka. Rongga terbuka itu mulut, hidung, nah itu masuk telinga. Telinga itu mayoritas ulama kalau netes begini ini apa? Batal. Karena rongga terbuka. Kalau ini tidak rongga terbuka, kadang-kadang kita itu netes ini kan rasa tenggorokan gini ya, tidak apa-apa. Ya, jadi obat tetes mata tidak apa-apa. Lalu ada fix, saya nggak bawa. Sing pilek umpamane, ya, nyedot fix bagaimana? Boleh. Ya, di Inatolibin disebutkan kalau yang dihirup itu barang yang abstrak, bukan konkret. Abstrak itu tidak bisa dilihat mata. Ya, di bau nggak bisa dilihat mata. Contoh, ngapunten contoh. Enak-enak ngomong wong telu situ ngentut taut terus di anu kan ambu Pak ya, ambu buasin ini batal enggak itu? Posonya batal enggak itu? Enggak batal ya, karena itu barang apa? Bukan barang konkret tapi abstrak, tidak bisa dilihat, maka enggak batal ya. Ya itu termasuk itu menurut di kitab Inatolibin. Jadi cengguan itu. Nah, rokok bagaimana? Rokok kan nggak kelihatan Ustadz. Nah, ternyata rokok itu kalau di apa ya baunya kok bau apa itu asapnya itu kalau di itu nempel kelihatan. Maka rokok adalah membatalkan puasa. Ya, teman saya itu Pak rokok berat. Alhamdulillah setelah sobo masjid tidak pernah rokokan. Rokok berat ya, sobo masjid nggak pernah rokokan. Mari toko masjid metu rokokan. Pokoknya sobo masjid ya nggak rokokan, jobone masjid rokokan gitu loh ya. Jadi bapak-bapak itu ngapunten sekarang pinter Bu. Sudah tua itu rokok itu dikurangi satu gitu, nggih Pak nggih. Jadi ambil satu kan dikurangi satu ya, nggak dikurangi dua. Itu bapak-bapak sekarang itu pinter sekarang itu. Jadi rokok itu membatalkan puasa. Lalu suntik ya, suntik itu mayoritas ulama tidak membatalkan meskipun masuk ke tubuh tapi tidak lewat lubang terbuka. Memang ada sebagian ulama yang membatalkan, jadi batal. Tapi mayoritas ulama tidak batal ya. Nah, ada ulama tengah-tengah ditafsir begini, suntik kalau itu isinya obat flu umpamane disuntik terus supaya ngobati flu tidak batal. Tapi suntik kalau isinya supaya sehat kuat ya nggak luwian itu batal. Karena ya padha nang mangan gitu loh Pak ya itu. Nah, kalau umpamanya tidak berisi suplemen tapi hanya berisi obat itu boleh. Suntik KB. Ibu-ibu kan kadang-kadang gitu ya. Iki sewayahe suntik KB, gak suntik KB. Wah repot iki nanti ya. Duwe anak mana ya umpamanya sepanjang itu. Infus ya, sekarang infus. Infus ini mayoritas ulama membatalkan karena lewat aliran darah. Tapi memang ada sebagian ulama yang tidak membatalkan infus. Ya, sama di tafsir tadi. Ini infusnya itu obat tidak batal. Ulama yang tidak membatalkan ya. Kalau infusnya itu berupa suplemen supaya kuat padha mangan itu batal. Tapi ngapunten wong sing diinfus kan wong sakit Pak ya. Nah, wong sakit itu kan ada rukso, tidak poso. Sebaiknya wis gak usah diinfus. Wong diinfus itu sebaiknya wis gak poso wis. Ya, karena dia itu sakit, ya. Jadi infus ini mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Coba belum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Monggo ibu-ibu ada pertanyaan.
Terus begini, kadang-kadang itu ibu-ibu, bapak-bapak, ya, mari sahur, ya mari sahur ini ya, anaknya wis turu maneh, kepengin, ya, nah kepengin bu, aku sekolah pengen bu, wis oleh 12 dino gak blas iki bu, iki wis metuntung bu, mocok tak kareti ae koyo apa meke Ustaz Anas gini iki, ya, akhirnya kepengin garap. Nah, setelah selesai gitu lupa belum mandi adzan subuh. Ya, adzan subuh. Waduh, Bu, napa iki awak dhewe do ngadus iki? Ya, wis adzan subuh, gak poso iki napa? Posonya dilanjutkan boleh. Lu Ustaz durung mandi, ndak apa-apa. Cuma cepat-cepat mandi. Cek apa? Bukan karena puasanya, cepat-cepat mandi karena sholat subuh nih. Ya, nah nggak cepat-cepat mandi, nggak sholat subuh nanti, nggak apa-apa, kesiangan. Ya, keluar mani tidak sengaja. Ya, itu tidak membatalkan puasa meskipun di siang hari. Contoh ngapunten biasane awake enom turu awan mimpi basah. Ibu-ibu tahu mimpi basah? Pas turu nyipi gojok sampai ibu banyu lho, ya mimpi basah itu. Mimpi basah keluar mani. Puasanya bagaimana? Ndak batal. Ya. Kecuali kalau Pak Etoha dilus-lus ngene, le cung awakmu cung dilus-lus ngene metu manine batal. Soalnya sengaja. Ya, kalau nggak sengaja tidak batal. Nah, ngapunten saya tambah sedikit, yang keluar dari kemaluan laki-laki ya itu ada 4. Pertama, mani. Mani itu wajib mandi, tidak najis ya. Jadi mani itu tidak najis Bu, tapi gak najis jangan ngeten Pak, pas metu usap-usap gak apa-apa tahu gak najis ya usap-usap kene ndak ya, gak najis tapi wajib mandi. Yang kedua adalah madhi. Madhi itu bentuknya kental tapi bening. Keluarnya ketika terangsang. Ono bapak-bapak ndelok bedes jilbabi, waduh terangsang umpamane. Ya, iku bedes jilbabi terangsang apa maneh wong. Nah, lalu Pak Etoha sehat Pak Etoha itu ya. Lah itu kadang keluar cairan bening atau kental, itu madhi. Madhi itu tidak wajib mandi tapi najis. Yang biasa keluar madhi itu kalau sahabat Ali sampai bingung iki keluar madhi terus toekon Rasulullah sungkan soalnya apa mau tuwa ngongkon koncone Mikdad tolong po tekono Rasulullah madhi itu najis atau madhi itu tidak najis, akhirnya disuruh wudhu najis ya, tapi tidak wajib mandi. Lalu ada wadi. Wadi itu bentuknya seperti mani, agak encer tapi budak. Wadi itu keluarnya ketika mari bekerja keras ngangkat semen 5 umpamane ya, diangkat, nah itu nanti keluar kelenyer gitu seperti mani tapi tidak begitu kental. Itu najis tapi tidak wajib mandi. Kalau kencing sudah paham. Itu kalau kita kesiangan tidak mandi ya, jadi junub ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Kalau nanti masih ada waktu kita bahas masalah sholat juga. Lalu Lailatul Qadar ini masih dalam puasa. Tanda-tanda Lailatul Qadar menurut hadis banyak sekali ya. Di antaranya cari Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Ada hadis 23, 25, 27, 29, ada 27, ada 25 dan seterusnya. Yang kalau tanda-tanda Lailatul Qadar di keadaan paginya atau siangnya itu enggak panas Pak, terus tidak dingin,
Jadi sejuk enak. Ya, kenapa nggak panas? Ini menurut Imam Nawawi ya, dalam kitab Majmu' Syarahul Muhadzab, karena malaikat itu turun ke langit dunia, jadi nutupi, maka ketenangan akan timbul di sana. Ya, jadi didelok nanti siangnya. Nah, terus menurut prediksi Imam Al-Ghazali dan para ulama, prediksi itu kan apa ya, perkiraan, tapi ini sesuai dengan kebiasaan para ulama. Ya, kalau saya catat di sini hari Ahad atau hari Rabu, kalau awalnya poso itu Ahad atau Minggu sini Pak, biasa ya Pak ngomongnya Minggu ya. Ahad tuh ya, kalau Islam kita upayakan mulai Ahad ya. Ahad sama Rabu itu 26 ya. Lalu kalau Senin itu 21, kalau Selasa sama Jumat itu 27, nek Kamis itu 25. Jadi malam 25 kalau awalnya Kamis ya. Lalu kalau Sabtu itu 23. Jadi insya Allah ayo Ci tomboi Pak, terutama di malam 20, malam 25. Ini iso ditomboi kabeh. Kaya wong tombokan lho Pak. Tombok 01 bandeng, 02 bekecot, 03 mayit, sulas wale asu umpamane, 18 kucing, selikur ditutup Bu Risma pelacur, 23 bedes, 35 apal saya itu semuanya ya. Ini sampai tombok ini pasti dapat, sampai tombok ke saya pasti dapat nanti, sampai melok togel tombok 01 sampai 99 pasti dapat tombok IKB. Nah itu nanti nek mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan sampai tombok IKB cari Lailatul Qadar pasti dapat. Nah ini kan enggak pokoknya awak dewe itu pokoknya maleman itu ya enggak apa-apa lah, karena itu mayoritas hadis diarahkan ke kemalaman ya. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu-ibu masalah puasa atau masalah lainnya? Nah, kalau sudah puasa dada, saya lanjutkan ke kemungkinan pas sholat ada masalah yang tadi saya katakan. Umpamanya ini ada Ustadz Agnan, nah, ngimami di sini. Yang saya kenalkan Ustadz Arif sama Ustadz Agnan ini ya. Ini Ustadz Arif gak mungkin bolong Pak. Ya, Ustadz Agnan lali, sarungnya itu di belakang bolong. Orang 3 yang di belakang ketok. Subhanallah Pak Agnan, kok ketok gandal-gandule ngono apa iki? Ya. Nah, orang 3 ini wajib mufaraqah karena melihat imamnya batal. Ini gak mufaraqah, gak sah salate. Caranya bagaimana? Aku gak melok imam, contohnya begitu. Aku sholat dewian. Lalu gerakannya bagaimana? Gerakannya ikut imam. Ojo dewian, imamnya ngadeg, de sujud dewe, sing boy bingung. Oh aliran anyar itu. Jadi ikut gerakannya, tapi sholat dewe. Ya niat sholat dewe karena ketok gandul-gandul di tengah-tengah enggak apa-apa. Ya. Nah setelah selesai sholat, bagaimana? Wong Pak Agnan tadi itu yang imami nggak sadar kalau lubang di belakangnya. Sing telu ini undingan. Ini apa coh? Diomong no ta? Nang Pak Agnan. Iya saya diomong no. Ngapunten. Pak Ustadz Agnan, gini, ada apa? Ternyata sarung jenengan belakangnya itu lubang, ono gandel-gandul. Iya toh? Wah subhanallah. Ketok temenan Pak. Nah itu bagaimana caranya? Nggak usah speaker dipasang. Woi cokonco sing sholat isya mau balik. Ternyata ketok gandul-gandul. Nggak usah begitu. Cukup imamnya saja itu ngulangi sholat. Yang lain yang nggak tahu sah. Yang nggak tahu. Nah kalau yang 3 ini nggak ngomong nang Pak Agnan tadi semuanya sah. Yang 3 nggak ngomong wis
lali wae gaji omongno sampai Pak Aknan pindah nang gone Citralen umpamane. Oh, tuku omah nduk Citralen umpamane. Ya wis lali gaji kandakno. Nah ini sah ya. Jadi ada lagi kejadian salat saunge melorot, Pak. Utawa kena angin kesingkap. Utawa disingkap anake. Biasane ibu-ibu salat dhewe ndok omah disingkap ambek anake. Umpamane ya. Bagaimana kalau begitu? Kalau cepat-cepat dibetulkan, saunge melorot langsung dibetulkan umpamanya. Ini sah salatnya. Tapi kalau gak dibetulkan, wis babak kena angin, cek ana sing delok dhisik. Delokne. Nah, itu batal. Ya. Nah, salat pakai kaos kaki. Bapak-bapak ana sing kerja di kantor biasanya ya. Kerja di kantor, lalu bapak-bapak ini copot sepatu terus sholat, terus punya wudhu, pakai kaos kaki bagaimana? Kalau laki-laki pakai kaos kaki, budak pakai kaos kaki, budak laki-laki maupun perempuan makruh tanpa udhur, kecuali kalau sakit ya. Saya itu pas hajian ya atau umroh itu biasanya kalau ke Masjidil Haram kan campur ya. Saya pakai jubah ya, tangan saya masukkan kantong, saya kaos kakian. Kenapa? Ngapunten, cewek-cewek India, tahu cewek India Pak? Apu Anupama, gitu loh ya. Imli, ya, cewek-cewek India sing tuwe-tuwe biasa ngincak-ngincak. Ya, saya takut batal karena saya tetap menggunakan mazhab Syafi'i kalau sholat. Kalau umpamanya tawaf, saya pindah mazhab Maliki atau Hanafi. Ya, nah ini kalau sholat saya copot kaos kakinya karena sudah di tempat laki-laki. Kalau ada laki-laki ini pakai kaos kaki, sholatnya makruh. Nih ibu-ibu dianjurkan pakai kaos kaki. Ibu-ibu dianjurkan pakai kaos kaki. Kadang-kadang mungkin nanya ini odo cili ya, cingkrang. Waktu sujud ketok sikile batal. Makanya ketok sikile tapi kaos kakian itu tidak batal ya. Jadi ini kita upayakan. Lalu ada lagi imame junub mana ya, Pak Kenan ngimami. Pas mari ngimami lali durung wudu mau, utawa lali durung adus. Biasane iki ngimami salat subuh, waktu ambek bojone ngunuan kene arepe komat, bu wis bu, ya Pak, wis pedoten Pak, pedot langsung melayu ngimami ya. Nah mari ngimami subhanallah lali Pak ya. Apakah jamaah tadi dipanggil semuanya? Enggak usah, karena jamaah enggak tahu ya. Nah yang tahu saja bojone, Pak sampean mau durung adus yo sampean salat maneh Bu ning ngono, salat sampean gak sah. Sing wajib ngulangi Pak Kenan saja karena imame ya. Ngono ku yo ana ta imam sing koyo ngono ku Pak? Ada ya, kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang yo ngapunten. Wis dalu jam 10 arep turu ngunuan. Jam 3 njaluk embo. Ya, njaluk embo. Ya ini repot ini. Nek embo ngapunten. Menurut Imam Al-Ghazali, nek iso sampean cuci, Pak. Nek embo iku dicuci dhisik. Sing paling pas iku adus. Adus ngunuan maneh enggak apa-apa. Karena adus setelah jinabat itu, setelah gituan itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Jadi dalam hadis disebutkan ada orang mandi junub itu malaikat dipanggil oleh Allah, deloken orang ketapang, orang suko mandi malam-malam kademen itu loh, karena takut sama saya, ngikuti perintah saya, dibangga-banggakan. Ngapunten, makane nek ana ulama-ulama dulu terutama ulama tasawuf nek adus gak wani udo Pak.
ate tetampan begitu, sewean, bersahungan. Itu dulu ulama-ulama dulu. Nek kita ngapunten Pak, beda. Khusus wong suku asli. Wong jenenge kasul, sumur, dapur itu jarake mek 5 meter. Jadi teko dapur atau dari mandi tidak ada sapa-sapa, melayu nang kamar. Udah ngono ku, wis biasa ndek suku asli. Nduk kene gak iso wong ado kadang-kadang itu, ya. Jadi semacam itu. Jadi diperbolehkan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Nggih, monggo. Ya. Betul ya pertanyaannya. Laki-laki pakai kaos kaki makruh. Makainya atau pas sholatnya gitu. Sholatnya, ya, sholatnya makruh. Pakai kaos kaki itu. Jadi bapak-bapak pakai kaos kaki terus dipakai sholat. Itu sholatnya makruh, ya. Tapi kalau nggak pakai kaos kaki boleh. Nah, ibu-ibu kalau pakai kaos kaki sholat itu sunnah, ya, karena berhati-hati untuk tidak membuka aurat. Enggak sah sholatnya, sah. Makruh itu tidak disukai. Artinya nek gak ngelakoni oleh pahala, nek ngelakoni gak dosa. Jadi gak dosa Pak, tapi gak oleh pahala, ya. Contohnya begini, contohnya salam bagi makmum, assalamualaikum, itu disunahkan. Ngapunten ibu-ibu nih sholat, salame itu disunahkan menunggu salam kedua imam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu makmumnya baru salam, itu sunnah. Ngapunten Ustadz, us kudu ngentut Ustadz, iki gak kuat. Nah, salame setelah salam pertama, terus makmumnya salam, apakah boleh? Boleh, ya. Jadi, tapi tidak mendapat kesunahan. Sunnah itu nih dilakoni dapat pahala. Wis gak kuat ngenteni Ustaz, imam ini salam pertama suwe bareng Pak, assalamualaikum, itu bareng imam sama makmumnya bareng itu, sholatnya sah, tapi makruh. Makruh itu nggak disukai tadi loh. Nih disi itu gak sah. Cuma beda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu Akbar yang pertama itu bareng imam, bareng imam nggak sah sholatnya. Jadi makmum kok bareng ambek imam takbiratul ihram, barengnya itu Allahu Akbar bareng, makmumnya nggak sah. Apa maneh disi. Cuma ya begitu, ngapunten, terutama sholat tarawih. Nek imame iki wis takbiratul ihram, yang di belakang itu 1 atau 2 orang, sampai cepat-cepat itu takbiratul ihram. Jangan yang di belakang si longgo kene wis takbiratul ihram, imame ngentut. Iki njukuk endi iki durung salat e. Ya, njukuk kono kadoan. Makane yang 1 sampai 3 orang ini harus ngikuti imam, harus siap jadi pengganti imam. Ya, jadi siap jadi pengganti. Ngapunten ya. Ada termasuk semacam ini ya, ya, tapi ada tafsirnya. Ruangan sini sama ruangan ini itu beda tinggi, ya. Kalau di kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, kitab fikih 4 mazhab, itu bedanya tuh 1 hasta atau 25 cm, ya, itu makruh. Jadi ruangan yang makmum sama ruangan imam itu kalau beda 25 cm sekitar gitu makruh. Kenapa? Begini, kalau imamnya batal terus ngewet makmum yang depan, ngewet itu hanya 1 langkah saja, tidak apa-apa Pak, nggak usah pindah sini, nggak usah, ya, 1 langkah. Nih sujud itu kaki sama jidatnya itu tidak sama, makanya makruhnya di situ.
tapi tetap sah sholatnya. Ya, kenapa sujud itu doanya sangat mustajab? Karena sujud itu adalah penghambaan hamba kepada Rabbnya. Mosok jidat itu batuk itu rata dengan kaki, itu enggak kawula, enggak ada begitu itu. Ya, oleh karena itu rata itu jauh lebih bagus. Ya, 34 tak ya? Ya, ini kurang 6 menit ya. Tutup no ya, repot ini nanti gak iso siap-siap ya. Ada pertanyaan lagi? Ya monggo. Monggo dok. Ya, ya. Aing monggo sekalian. Ya. Saya jawab ya. Ini ada pertanyaan, ibu-ibu puasa tanggal 1 sampai 20 puasa Pak ya, terus meninggal ya. Apakah anaknya sisanya ini ngodok? Orang mati itu tidak wajib poso Pak. Jadi wong mati gak wajib poso, gak usah dikodok. Kecuali ini 1 sampai 20 itu tidak poso, lah itu dikodok. Yang kedua pertanyaannya, ibu-ibu mau kenai sampai sini alis umpamane itu gak sah karena batuke ndak kena. Bagaimana kalau ini? Kawat ibu-ibu dalam sholat itu wajah itu adalah ditumbuhi rambut mulai sini ya. Nek budak Pak lah sini enggak ya, tetap sini sampai sini, telinga sampai telinga ya, ini boleh terlihat. Terus telapak tangan, yang namanya telapak tangan ini, yang ini sama ini terbuka boleh, jadi sampai sini boleh ya, ini kelihatan boleh ya untuk ibu-ibu. Makanya ini tuh harus nempel. Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan ada 7 anggota sujud, yaitu adalah jabhatun. Tapi Rasulullah bukan begini, jabhatun gini ngomongnya, ini anfun ini Pak, ngomong jabhatun begitu. Nah, oleh karena itu mazhab Syafi'i yang wajib nempel itu ini. Tapi kalau ini nempel sunnah, jadi nempel ini sama ini sunnah ya. Ini di kitab Kasifatus Saja, sawahnya Safidatun Najah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi dibarengkan begini, ini sunnah ya. Mungkin ini angel Pak, enggak ada simbang ya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hambali wajib dua-duanya. Ini tok gak sah, ini tok gak sah. Hambali. Imam Hanafi ini tok sah, ini tok sah. Boleh ini, boleh ini. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib ininya. Nah, pakai ini itu sunnah ya. Jadi ibu nek mau kenaan ya badhe iso ketok ya, jangan sampai tidak ketok ya, nanti gak sah. Ininya boleh, ini boleh ya, sajane sik wakai gitu Pak ya. Biasanya kajian itu tanya jawab ini, saya sering kalau di mana-mana kajian tanya jawab. Jadi pas kajian itu nyiapkan pertanyaan banyak, ngene gak iso ya jawab terakhir Pak, wong gak iso diisa-isano ya repot nanti ya. Jadi begitu. Sebenarnya masih banyak, termasuk Jumatan ganti khotib nek apa, khotib nek kudu ngoyo nek apa, khotib nek semaput nek apa, dan seterusnya. Enggak waktunya enggak cukup ya. Kapan-kapan insyaallah kalau ada waktu lagi kita sambung ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Mudah-mudahan ibadah kita selama puasa ini, qiyamul lail kita, puasa kita diterima oleh Allah sampai akhir, dan mudah-mudahan akhir dari Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.